5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8 nih, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, Udin dan Ayah berkunjung ke Museum Indonesia. Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Ini letaknya di Jakarta ya adik-adik ya. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju museum. Mereka menjaga keselamatan di perjalanan. Amati kegiatan Udin dan Ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan pada gambar berikut adik-adik. Kalian amati nih ketiga gambar tersebut. Nah, di sini Udin dan ayahnya itu menjaga keselamatan mereka ketika dalam perjalanan. Mereka memakai helm ya, memakai sepatu. Udin juga berpegangan kepada ayahnya. Lalu pada saat lampu lalu lintas berwarna merah mereka berhenti. Lalu mereka memarkirkan sepeda motor di tempat parkir sepeda motor. Nah, ini adalah cara menjaga keselamatan di perjalanan. Apa saja informasi yang kita peroleh nih dari gambar tersebut adik-adik? Nah, informasi yang kita peroleh dari gambar tersebut adalah tentang keselamatan di perjalanan saat mengendarai sepeda motor, seperti memakai helm, mematuhi peraturan lalu lintas, lalu memarkirkan sepeda motor di tempat parkir yang sesuai. Apa saja yang dilakukan Udin dan Ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan? Nah, yang dilakukan Udin dan Ayah yang pertama adalah memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu yang ada di jalan. Lalu yang kedua, menggunakan helm untuk keselamatan ketika mengendarai sepeda motor. Yang ketiga, anak kecil yang dibonceng sepeda motor sebaiknya itu berpegangan ke pengendara agar tidak jatuh. Adik-adik, Udin dan Ayah memasuki museum nih. Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah. Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017. Nah, ini adalah jumlah pengunjung museum setiap bulannya pada tahun 2017 ya. Adik-adik bisa lihat contohnya di sini di bulan Januari banyaknya pengunjung adalah 1.500 orang ya. Lalu misalnya di bulan Desember itu 2.100 orang. Total di tahun 2017 banyaknya pengunjung adalah 20.200 orang. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kalian dengan aturan penggunaan tanda titik? Nah, tanda titik itu kan digunakan di akhir sebuah kalimat. Tanda titik ternyata juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Ya, memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Nah, contohnya di sini adik-adik, pada banyak pengunjung tadi 1.500. Nah, cara menulisnya 1.500. Jadi dipisahkan setelah angka ribuannya ya. Nah, ini adalah penggunaan tanda titik. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang pertama, jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang. Jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 orang. Jumlah pengunjung museum bulan Mei ada 1.700 orang.
Jumlah pengunjung museum bulan November ada 2.000 orang. Total jumlah pengunjung museum tahun 2017 ada 20.200 orang. Nah, di sini kalian perhatikan penggunaan tanda titik pada penulisan angka ribuan adik-adik ya. Kalian lihat ya, kalian cermati. Nah, adik-adik, dari tabel ini jumlah pengunjung museum bulan Februari itu ada berapa adik-adik? Ya, jumlah pengunjung pada bulan Februari itu ada 1.600 orang. Selanjutnya, jumlah pengunjung museum bulan April ada berapa adik-adik? Ya, jumlah pengunjung museum bulan April ada 1.350 orang. Lalu, jumlah pengunjung museum bulan Agustus ada 1.650 orang. Nah, kalau kalian menulis jangan lupa ya tanda titiknya adik-adik. Berikutnya, jumlah pengunjung museum bulan September ada 1.500 orang. Kita lihat berikutnya. Jumlah pengunjung museum bulan Desember ada bulan Desember ada 2.100 orang. Adik-adik, lengkapi teks yang rumpang berikut berdasarkan tabel jumlah pengunjung sebelumnya. Nah, perhatikan nih aturan penggunaan tanda titik yang benar. Amati kembali tabel pengunjung Museum Indonesia sepanjang tahun 2017. Berapakah total jumlah pengunjung di tahun 2017? Nah, tadi 20.200 ya adik-adik ya. Lalu berapa bulan nih dalam satu tahun? Adik-adik, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, adik-adik harus ingat, dalam satu tahun ada 12 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, satu bulannya itu ada 4 minggu. Kita sudah pelajari sebelumnya. Satu bulan ada 30 hari dan satu minggu itu ada 7 hari. Nah, adik-adik, kita pelajari dulu nama bulan ya. Bulan yang pertama adalah Januari. Lalu bulan yang kedua adalah Februari. Bulan yang ketiga Maret. Bulan yang keempat April. Bulan yang kelima Mei. Bulan yang keenam Juni. Bulan yang ketujuh Juli. Bulan yang kedelapan Agustus. Bulan yang kesembilan September. Bulan yang ke-10 Oktober, bulan yang ke-11 November, dan yang terakhir bulan yang ke-12 ada Desember. Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan. Sekarang bulan April nih adik-adik. Maka 2 bulan yang lalu adalah bulan. Nah, adik-adik, kalau sekarang bulan April 2 bulan yang lalu berarti kita mundur adik-adik. Mundur 2 bulan. Nah, sebelum April bulan apa adik-adik? Ya, sebelum April itu bulan Maret. Lalu sebelum Maret bulan Februari. Jadi 2 bulan yang lalu adalah bulan Februari ya adik-adik. Jadi kita mundur 2 bulan dari bulan April. Sekarang bulan Maret. 2 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Udin. Bulan apakah nih Udin lahir adik-adik? Kalau sekarang Maret berarti 2 bulan yang lalu kita hitung mundur. Sebelum Maret adalah Februari. Sebelum Februari Januari adik-adik. Berarti Udin lahir itu bulan Januari. Atau, nah ini ada caranya ya adik-adik ya. Bulan Maret dikurangi 2 bulan yang lalu. Bulan Maret itu bulan keberapa adik-adik? Ya, bulan Maret itu bulan yang ketiga. Lalu dikurangi 2. 3 dikurangi 2 itu 1. Nah, 1 itu maksudnya bulan pertama, yaitu bulan Januari. Sama tidak adik-adik jawabannya? Sama, hanya caranya yang berbeda. Kalau ini kita hitung mundur, kalau ini dengan pengurangan. Jadi Udin itu lahir pada bulan Januari.
Kita lihat contoh berikutnya adik-adik. Sekarang bulan Desember. 3 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran kakak. Bulan apakah kakak lahir? Nah, bulan Desember itu kita tulis dulu ya. Lalu kita hitung mundur 3 bulan yang lalu. Sebelum Desember adalah bulan November ya, baru mundur 1 bulan. Sebelum November adalah bulan Oktober. Nah, baru mundur 2 bulan. Sebelum Oktober adalah bulan September. Nah, ini sudah ketahuan bahwa kakak itu lahir di bulan September. Atau dengan cara bulan Desember dikurangi 3 bulan yang lalu. Bulan Desember itu kan bulan ke-12 dikurangi 3. 12 dikurangi 3 itu sama dengan 9. Nah, kalau 9 ini yang dimaksud adalah bulan ke-9, yaitu September. Jadi jawabnya sama. Jadi kakak itu lahir pada bulan September. Soal yang ketiga. Sekarang bulan November. 1 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran adik. Bulan apakah adik lahir? Nah, ini November. Lalu mundur 1 bulan. Sebelum November adalah Oktober adik-adik. Jadi lahirnya adik ya Oktober ini. Jadi bulan November kalau pakai cara pengurangan, bulan November itu bulan 11 dikurangi 1 bulan yang lalu, berarti dikurangi 1. 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Nah, 10 di sini yang dimaksud adalah bulan ke-10 yaitu Oktober. Jadi adik itu lahir pada bulan Oktober. Berikutnya, sekarang bulan Agustus. 5 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran ayah. Bulan apakah ayah lahir? Nah, kita pakai pengurangan saja. Bulan Agustus dikurangi 5 bulan yang lalu. Bulan Agustus itu bulan keberapa adik-adik? Ya, bulan ke-8 dikurangi 5 bulan yang lalu, berarti dikurangi 5. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, di sini yang dimaksud adalah bulan ketiga, yaitu Maret. Jadi, ayah itu lahir pada bulan Maret. Selanjutnya adik-adik, sekarang bulan Juni. 4 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran ibu. Bulan apakah ibu lahir? Nah, ini Juni, kita hitung mundur ya. Sebelum Juni, Mei, baru 1 bulan. Sebelum Mei adalah April, baru 2 bulan. Sebelum April adalah Maret. Nah, baru 3 bulan. Sebelum Maret adalah Februari. Berarti di sini ibu itu lahir di bulan Februari. Sudah 4 bulan yang lalu. 1, 2, 3, 4 adik-adik. Jadi 4 bulan yang lalu. Atau dengan cara bulan Juni dikurangi 4 bulan yang lalu. Bulan Juni itu bulan ke-6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, 2 di sini maksudnya adalah bulan kedua, yaitu Februari. Jadi ibu lahir pada bulan Februari. Nah, dari data tadi adik-adik kita sudah tahu ya kelahiran dari masing-masing keluarga Udin nih adik-adik. Yuk kita ingat kembali, kalau tadi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti kalau 3 tahun ada berapa bulan? Caranya berarti kita dengan penjumlahan 1 tahun ditambah 1 tahun ditambah 1 tahun. Nah, 1 tahunnya itu ada 12 bulan, maka 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 bulan. Ini kalau dengan penjumlahan. Kalau dengan perkalian ya 3 tahun sama dengan, kita kalikan 3 dikali 12. 3 dikali 12 itu sama dengan 36 hari. Jadi jawabnya sama adik-adik, hanya caranya yang berbeda. Kita lihat contoh berikutnya. 2 tahun ada berapa bulan? Kalau dengan penjumlahan ya berarti 1 tahun ditambah 1 tahun. Baru kita ubah dalam bulan. 1 tahunnya ada 12 bulan. Maka di sini bisa kita jumlahkan 12 ditambah 12. 12 ditambah 12 sama dengan 24 bulan. Atau kita bisa cari dengan perkalian, yaitu 2 tahunnya kita tulis dikali 12. 2
dikali 12 sama dengan 24 bulan. Seperti itu adik-adik ya untuk mencari tahunya. Nah, dari data yang tadi kita cari tahu ya adik-adik ya, yang atas tadi kita akan menentukan bulan lahir dari keluarga Udin. Nah, Udin tadi lahirnya di bulan Januari, kakak di bulan September, adik di bulan Oktober, ayah di bulan Maret, dan ibu di bulan Februari. Adik-adik yang hebat, selain mengamati tabel banyaknya pengunjung, Udin juga melihat berbagai karya hiasan dinding. Udin melihat hiasan dinding dengan teknik percik adik-adik. Nah, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ini adalah hiasan dinding dengan teknik percik adik-adik. Bagaimana ya teknik percik itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Karya hiasan dengan teknik percik. Kalian harus menyiapkan bahan dan alat sebagai berikut. Yang pertama kertas gambar, lalu cat air adik-adik, lalu airnya. Palet itu adalah tempat cat air adik-adik. Lalu gunting, sisir, sikat gigi bekas, kertas koran jika perlu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, adik-adik gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu. Misalnya di sini, ini ada gambar rumah adat, susunan gedung bertingkat juga boleh, bunga juga boleh, rumah atau hewan juga boleh. Nah, setelah itu kalian gunting, kalian simpan dulu potongannya. Letakkan nih potongan dari rumah adat tadi di atas kertas gambar. Nah, diletakkan seperti ini di atas kertas gambarnya. Lalu setelah itu kalian ambil cat air, gosokkan sikat gigi yang berisi cat air tadi pada sisir adik-adik. Nah, ketika kita menggosokkan sikat gigi yang ada cat airnya pada sisir, maka akan terjadi percikan-percikan cat air di atas gambar kalian ini. Setelah itu tunggu dulu sampai benar-benar kering adik-adik. Kalau sudah kering, angkat potongan gambar rumah adat tadi yang ada di buku gambar tadi, diangkat. Nah, bentuk-bentuk yang akan tertutup akan membentuk gambar rumah adat seperti berikut ini. Itu yang namanya hiasan dinding menggunakan teknik percik. Coba adik-adik kalian bisa lakukan bersama dengan orang tua kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 4 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.